Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pengajian kita. Semoga Allah memberikan keredaan selalu kepada kehidupan kita, memberikan berkah dan ridhonya bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sekeliling kita. Dan Allah menyediakan bagi kita rahmat dan kasih sayangnya di akhirat kelak maupun ketika kita berada di alam kubur apabila sudah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Allah mendinding kita, menghijab kita daripada sengatan api neraka dan mewariskan kepada kita surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahumullah, berkata musannif penulis kitab lil Imam Al-Ghazali rahimahumullah fi kitabihi wa yaqulu fi hadisin mi'dan wa fiha ila Mu'az radhiyallahu anhu wa yaqulu min hadisit tawilah. Bagian-bagian yang disampaikannya adalah tentang hadis yang sangat panjang. Yang minggu kemarin kita sudah mencapai pembahasan bagian separohnya. Yang pertama kemarin adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis daripada Mi'dad, Mu'az menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat ini berada di setiap langit yang akan mengoreksi setiap amal-amal manusia yang disampaikan oleh malaikat hafazah yang selalu berada di samping kita pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini, setiap manusia diberikan Allah malaikat hafazah namanya yang selalu mengiringi kita, malaikat hafazah. Satu malaikat, satu jin. Jin itu bernama jin korin. Jin korin. Korin itu artinya tanduk yang selalu mengikuti manusia. Jadi ada malaikat yang biasanya membisikkan kita kebajikan, sekaligus dialah yang nanti yang akan membawa amal kita ke langit. Yang kedua adalah jin. Jin yang selalu mengikuti kita, namanya adalah jin korin. Mungkin kita belum membahas jin korin. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa qarin." Barang siapa yang lupa kepada Allah yang Rahman, maka Allah mempersilahkan kepada orang itu untuk setan menggodanya yang selalu mengikutinya. Jadi apabila kita lupa kepada Allah, maka jin korin ini bereaksi dia untuk melakukan godaan-godaan kepada kita, sehingga tentu saja seringkali kita mengikuti pendapatnya tanpa kita renungkan secara ilmu. Karena itu Imam Al-Ghazali mengisahkan jalan yang selamat itu ialah melewati ilmu, bukan dengan logika kita. Ilmu itulah yang akan membentangkan, memberikan garisan pada ilmu kita. Inilah adab di dalam agama kita. Kita teruskan minggu kemarin. Yang pertama, malaikat hafazah membawa amal seseorang. Di langit yang pertama dia bertemu dengan malaikat. Malaikat penjaga langit pertama. Kita ringkaskan minggu kemarin. Malaikat yang pertama ini memeriksa amal seseorang tersebut, maka diperhatikannya, apakah amal padanya ini bi amalin abdi asbaha ilahina amsi lahu nurun kanuri syamsi. Amal itu bagaikan cahaya seperti cahayanya matahari, sangat terang benderang. Tetapi malaikat itu berkata, kembalikan malaikat amal ini kepada orang itu, pukulkan kepada muka orang itu, karena orang ini sering melakukan gibah. Kemarin gibah. Kemudian malaikat yang lain hafazah membawa lagi amal, masuk ke pintu langit yang pertama dia bebas. Rupanya amal orang ini tidak ada gibah. Langit kedua, wa tablugha hatta tablugha ila sama'i tsaniyah, sampailah malaikat ini hafazah ini pada langit yang kedua.
Tetapi malaikat yang kedua melewati langit yang pertama, dia dapat melintasinya. Kemudian melewati langit yang kedua, dia ditahan oleh malaikat. Kenapa dia ditahan oleh malaikat dan disuruh kembalikan kepada dunia lagi, kepada orang tersebut? Karena orang ini ternyata beramal-amal agama hanyalah untuk kepentingan duniawi. Misalnya kalau sekarang zaman caleg, nah caleg lah, calon legislatif, ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ribut mendekati masjid. Nah, mendekati pian-pian, karena masjid kekurangan lampu digantiakan, kekurangan karpet tikar digantiakan, ya kelak aradat dunia, kepentingannya adalah untuk supaya dipilih. Nah, dipilih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti demikian. Yang ketiga, nah, sama isalisah. Kemudian malaikat lagi membawa kepada langit yang ketiga. Lintasan yang pertama dia dapat lolos, ternyata dia tidak mengumpat. Lintasan kedua ternyata dia tidak juga melakukan aradat dunia untuk kepentingan dunia, mencari-cari kepentingan dunia. Pada langit ketiga dia tertahan oleh malaikat. Kenapa dia jadi tertahan? Ternyata orang ini beramal karena sombong, ya takabur, karena kibriyah. Kibriyah itu sifat membesar-besarkan diri. Kabara itu artinya membesarkan. Jadi orang takabur artinya orang yang membesar-besarkan diri. Sebenarnya dirinya itu kecil, lalu dibesar-besarkan. Nah, ini kibriyah. Kibriyah ini termasuk sifat syaitaniyah. Berkawan dia dengan sifat ujub. Kalau sifat ujub itu orang kada tahu, tapi di dadanya masak, di dadanya membara, merasa hebat dirinya. Tapi kalau takabur, dia menutupi dirinya lalu membesar-besarkan dirinya di hadapan orang. Nah, itu takabur namanya. Sekarang kita masuk ke langit yang keempat. Nah, masuk ke keempat. Wa tas'adul hafajah bi amalil abdi yajahu kama yajhul kawakib. Dia membawa suatu amal bagaikan klip-klip bintang. Nah, amalnya hebat banget kayak klip-klip bintang, warna-warni, subhana. Wa fiha min salatihi, daripada salatnya, wasiyamin, puasanya hebat banar, hajinya bagus banar, umrahnya bagus banar, berpuluh kali ba umrah aja terus sidin. Tiap tahun ba umrah. Saking banyak sidin duit. Bah haji itu sudahnya kalau dihitung lagi dikarasi pulang ba umrah. Kenapa jadi pian ba umrah? Pak Haji, ketujuan pian ibu umrah. Aku ji sidin amun sembahyang di kampung, aku ji sidin di rumah aku sembahyang nangkai orang juga dapat amal. Tapi kalau aku sembahyang di mana, di Mekah, aku dapat 5.000 sampai 10.000 sekali sembahyang kok. Oh iyalah Pak Haji, kenapa? Jadi gitu kan ada hadis, dalam hadis, wah ini kisahnya nih lah. Akan ada hadis, barang siapa yang sholat, ya kan, di masjidi, di masjidku, ujar Nabi, maka dia mendapat lipat gandaan pahala 5.000. Barang siapa yang sembahyang di Mekah, Masjidil Haram, dia dapat 10.000. Jadi sekali aku sembahyang Yazidin di Masjidil Haram itu sudah 10.000 dah bedanya dengan kita. Nah, jadi aku tulak terus umrah, bebaya boleh ke rumah, bebaya boleh ke apa nih, ke Banjar. Nah, karena sebulan, setengah bulan ke sebulan tulak pulang sidin 10 hari di sana, ada yang 7 hari aku di sana aja sidin. Jadi nang kayak getek aja lagi anu nih pesawat nih. Nah, diolah sidin misalnya inilah, wah saking hebatnya. Di bawah malaikat lah, di langit nang pertama lolos sidin kada bisa mengumpat orangnya. Di langit kedua pulang sidin kada, sidin pengusaha, kada ada kepentingan politik, kada itu kada ada kepentingan mencari duit untuk hal-hal yang bersifat keagamaan, kada ada sidin. Kenapa? Sidin pengusaha. 3, bersombong-sombong sidin kada juga. Kenapa? Sidin sudah berduit. Nah, apa yang disombongkan? Bingung mandak duit. Namun kita kan ngalih mencari duitnya, sidin bingung mandak duit di mana lagi jelajah. Habis bang dah di anu sidin. Dia pernah diisi sidin rekening. Nah, jadi sidin menghabiskan duit nih. Bawa umrah aja lagi gawean, lolos terus di langit 1, 2, 3. Di langit yang keempat. Nah, ilas sama'ir rabiyah, maka sampailah ke langit yang keempat.
fayaqulu lahumul malakul muwakkal, berkatalah malaikat muwakkal di sana, wadribu biha jal amali wajah sahibihi, bulikakan lawan orang itu, campakakan lawan muha orang pemilik ini, wajaharu wabatnahu ana sahibul ujubi, orang ini ujub. Nah, amalnya ini berisi banyak ujubnya. Ujub di sini apa? Al ajaib, ujub merasa heran kagum dengan dirinya sendiri. Nah, merasa hebat lawan dirinya sendiri, karena sidin memang berisi kelebihan. Sidin berisi kelebihan ya Pak. Kagum. Orang alim kagum lawan kealiman sidin. Kira-kira di Banjar nih kada nang alim pada kok. Nah, sama tuh ya lah. Nang orang sugih nih tadi tuh, bah, Sarawasarian nih kira-kira kada Sarawasarian, kira-kira sa Banjaran bisa nang kayak aku nih bawa umrah berapa kali setahun. Aku jangan diingat mitong. Oh, saking hebatnya aku jangan diingat mitong. Ya kalau saking kerancaknya bawa umrah, nang kayak jukung aja lagi begetek, itu ujub ngarannya. Nah, sifat ujub, tapi kada pakai sak dalam orang, cuma di hati nang kayak itu perasaan. Tabulik lagi gara-gara ujub, subhanallah. Ngalihnya lah gugur amalan tuh. Jangan diringkasakan Jepang Pak aja. Ayo diringkasakan, cuma nih kena ada nomor beda-beda gitu nah. Wa tashhadul hafajah bi amalil abdi, orang itu ditolak. Nah, hatta yujawiju bihi ila sama'il khamisah. Kemudian malaikat hafazah pun datang lagi ke langit. Langit pertama bebas dari umpat amal, membawa amal orang. Ka'annahul arusul mazfufah ila piha lahumul malakul muwakkal. Dia membawa amalan